Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang, Pak. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Dimas, salah satu nutrisionis di rumah sakit ini. Saya akan menjadi konselor gizi Ibu. Konselingnya akan berlangsung selama 5-10 menit. Nah, apakah Ibu bersedia? Baik, Pak, saya bersedia. Nah, untuk mengkonfirmasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebelumnya, siapa nama lengkap Ibu? Nama saya Rania Farid Basumbul. Nah, baik, Ibu Rania. Untuk berat badan dan tinggi badannya, apakah Ibu ingat? Saya ingat berat badan saya yaitu 68 kilogram dan untuk tingginya 168 cm. Oke, sebentar ya Ibu. Saya hitung dahulu status gizinya. Baik, Pak. Ya, baik Ibu. Untuk hasil dari penghitungan status gizinya, hasilnya itu berat dan tinggi badan Ibu ternyata tergolong status gizi berlebih, gitu Ibu. Di kisaran angka 24,1 gitu Ibu. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait asupan makan Ibu selama 1 hari yang dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, asupan itu yang dikonsumsi kemarin ya. Apakah Ibu bisa menjawabnya? Bisa, Pak. Ya, baik. Untuk yang pertama itu, untuk makan pagi, Ibu mengkonsumsi apa ya, Bu? Tadi pagi saya makan nasi uduk Ya, dengan lauk telur dadar, ayam, dan tempe orek. iya, baik. Bentar, Ibu. Nah, untuk nasinya itu berapa centong ya, Ibu? Sekitar 3 centong, Pak. 3 centong. Ya. Nah, untuk ayamnya itu potongannya bagian apa ya, Ibu? Bagian paha. Ya, bagian paha. Nah, lalu untuk tempe oreknya, apakah ada kacangnya atau hanya tempe saja dan kira-kira berapa sendok ya, Bu, sendok makan oreknya? Untuk tempe oreknya tidak ada kacangnya, Pak. Hanya tempe dan saya makannya 2 sendok makan. Oke, baik, Ibu. Nah, setelah makan, Ibu apakah mengkonsumsi minuman? Iya, saya minum teh manis hangat. Nah, untuk teh manisnya itu ukuran gelasnya itu berukuran kecil, sedang, atau besar ya, Ibu? Ukuran gelasnya sedang, Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu, untuk siangnya apakah Ibu ada mengkonsumsi makanan lagi? Ada, Pak, sekitar jam 11 saya mengkonsumsi gorengan. Iya, gorengan. Nah, gorengannya itu jenisnya apa ya, Bu? Dan berapa banyak yang Ibu makan? Oke, saya makan tahu goreng 2 dan tempe gorengnya 5, Pak. Iya, baik Ibu. Sebentar. Berarti untuk tahu gorengnya 2 dan tempe gorengnya 5 ya. Nah, untuk Iya, Pak. minumannya, Bu? Saya hanya minum air putih, Pak. Oh, hanya minum air putih. Nah, untuk selanjutnya, apakah Ibu mengkonsumsi makanan lagi? Iya, siang saya makan berat, Pak. Saya makan nasi dengan ikan goreng, lalu ada tempe bacem dan sayur asam kacang merah. Oh, Sayur kacang merah. baik, sebentar Ibu. Nah, untuk nasinya berapa centong ya, Ibu, kira-kira? Makan siang saya 3 centong, Pak. Nasinya 3 centong. Untuk ikannya jenis apa ya, Ibu? Dan ukuran ikannya itu kecil atau besar ya? Ukuran ikannya saya makan ikan nila goreng, Pak. Kira-kira ukurannya sekitar 400 graman. Baik. Kemudian tadi ada tempe bacem dan sup ya, Ibu. Sup kacang merah. Nah, Iya, itu berapa, Ibu? untuk tempe bacemnya saya hanya makan 1 potong, dan untuk supnya menggunakan sup mangkok kecil. Mangkok kecil. Nah, lalu untuk minumannya, Bu? Saya minum es jeruk dengan porsi gelas yang besar dan sangat manis, Pak.
Oke. Nah, selanjutnya apakah ada lagi yang Ibu konsumsi? Malamnya saya makan sate ayam dengan nasi. Oh, berarti sate ayam dengan nasi. Nah, untuk satenya berapa tusuk ya Ibu dan nasinya berapa centong ya? Kalau untuk satenya sekitar 5 tusuk, Pak, dan untuk nasinya 2 centong. Baik. Nah, untuk satenya 5 tusuk yang nasinya 2 centong. Bentar Ibu, izinkan saya untuk mengulang. Jadi Ibu akan membenarkan jika pernyataan saya benar, jika salah bisa dikoreksi Ibu ya. Baik, saya Baik, ulangi. Pak. Di pagi hari Ibu mengkonsumsi nasi uduk dengan porsi 3 centong, lalu lauknya telur dadar, kemudian ada ayam dan tempe orek. Nah, ayamnya itu bagian paha, dan kemudian tempe oreknya tanpa kacang dengan porsi 2 sendok makan. Nah, kemudian minumannya itu Ibu mengkonsumsi teh manis hangat, dan ukurannya itu sedang. Kemudian pada pukul 11 siang, Ibu mengkonsumsi gorengan, yang mana eh, jenisnya itu tahu goreng banyak 2 dan tempe goreng 5. Untuk minumannya air putih saja. Nah, kemudian untuk makan siangnya sekitar jam satuan, Ibu mengkonsumsi nasi, ikan goreng, tempe bacem, sup sayur kacang merah. Nah, untuk nasinya 3 centong, kemudian ikannya itu jenisnya itu nila ya Ibu. Kemudian ukurannya itu sekitar 400 gram. Kemudian tempe bacemnya itu 1 potong, dan supnya itu, sup kacangnya itu ukurannya kecil, mangkuk kecil ya Ibu. Dan minumannya itu es jeruk dengan gelas yang besar dan sangat manis ya Ibu. Nah, untuk sebelum saya melanjut, apakah sudah benar semua Ibu yang saya sebutkan? Sudah benar, Pak. Ya baik, selanjutnya makan malamnya itu ada sate ayam dan nasi, dan porsinya itu satenya 5 tusuk dan nasinya 2 centong. Ya, apakah benar juga Ibu? Betul, Pak. Iya, baik. Selanjutnya, eh, apakah Ibu suka mengkonsumsi buah atau tidak? Untuk mengkonsumsi buah saya jarang, Pak. Paling saya makan buah dari salad gitu, Pak. Oke, baik. Konsumsi buah dari salad. Berarti tidak ada pantangan ya, Bu, sebenarnya. Tapi Iya. hanya jarang mengkonsumsi buah. Itu dari salad buah. Baik. Nah, selanjutnya, apakah Ibu biasa berolahraga atau beraktivitas fisik? Jujur saya untuk olahraga jarang. Ya. Paling saya mengerjakan pekerjaan rumah aja, Pak. Oh, baik. Berarti Ibu ada aktivitas fisik ya tetap, walaupun tidak berolahraga. Baik, Ibu. Saya setelah menganalisis dari asupan sehari Ibu Rania yang ternyata itu berlebih, Ibu. Terutama di konsumsi asupan karbohidrat dan lemaknya. Ya, seperti tadi karbohidrat ada nasi ya Ibu, dan lemaknya itu dari makan-makan seperti goreng-gorengan Ibu ya. Nah, jadi saya punya saran, ingin menganjurkan Ibu untuk melakukan diet rendah kalori. Begitu Ibu. Oh, baik. Lalu untuk contoh menunya seperti apa ya, Pak? Eh, Sebentar Ibu, mohon ditunggu. Nah, untuk contoh menunya, setelah ini saya akan memberikan iburannya leaflet tentang diet rendah kalori. Nanti di dalamnya ada informasi lebih lanjut terkait diet rendah kalori, dan ada contoh menunya dan juga cara pemasakannya, Ibu. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Ya, untuk cara pemasakannya disarankan untuk direbus, dikukus, dan juga untuk digoreng sebaiknya dihindari terlebih dahulu ya, Ibu. Ya, baik, Pak. Berarti untuk sementara saya nggak boleh menggunakan minyak ya, Pak? Untuk mengkonsumsi minyak, boleh Ibu, masih boleh, tapi jumlahnya harus dibatasi. Begitu Ibu. Oh, oke. Baik, Pak. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isi piringku. Jadi, isi piringku itu terdiri dari 2/3 karbohidrat, 2/3 sayuran, 1/3 protein hewani dan nabati, dan 1/3 lagi buah-buahan. Begitu Ibu. Maksud dari protein hewani dan nabati itu seperti apa ya, Pak? Oke, baik Ibu. Jadi,
Protein hewani itu jenis lauk pauk yang berasal dari hewan seperti ayam, ikan, daging, dan sebagainya. Lalu untuk protein nabati, itu contohnya seperti tahu dan tempe, Ibu. Oh, seperti itu ya, Pak. Nah, lalu untuk sayurannya harus beragam ya, Ibu. Jangan satu macam saja. Oh, memangnya kenapa, Pak? Nah, ragam sayuran itu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi ibu gitu ibu. Jadi kebutuhan nutrisi ibu itu lebih lengkap seperti itu. Oh, baik, Pak. Saya baru tahu, Pak. Oh iya, jangan lupa ibu untuk selalu melakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan ya ibu. Walaupun di rumah juga beraktivitas, tapi tetap melakukan olahraga ringan ibu. Oke, baik, Pak. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi bu? Sepertinya sudah lengkap semua ya, Bapak. Ya, baik. Jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sesi konseling kita pada hari ini. Dan untuk Ibu Rania, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali, Pak. Ya, sama-sama Ibu.